Perang Jagaraga atau yang sering disebut Perang Bali Kedua adalah perang yang terjadi pada tahun 1848, melibatkan antara pihak Belanda dan pihak Bali di Kabupaten Buleleng. Pihak Belanda pada saat itu memanfaatkan situasi dengan mempermasalahkan hak tawan karang yang sudah berlaku di Pulau Bali secara turun-temurun. Diceritakan di kehidupan desa, para ibu-ibu sedang melakukan pekerjaan rumah tangga dan para gadis sedang membuat ketupat. Hari ini cuacanya mendung ya? Iya. Lo ajarin aku cara buat ketupat ini. Pertama nih kayak Di sisi lain, di kerajaan Buleleng, raja, istrinya, dan sang pati duduk berbincang-bincang. Di luar kerajaan ada prajurit yang berjaga, dan datanglah Haji Huskus dengan beberapa pasukan Belanda. Good morning. I ingin masuk menemui Raja Anda. Apakah kamu sudah membuat perjanjian untuk menemui raja? Belum. Baiklah, kalau begitu kalian lapor bantu. Ada utusan Belanda yang mau bertemu. Biarkan dia masuk. Good morning. I datang ke sini ingin bertemu dengan you dan ingin menjalin kerjasama with you. Kerjasama apa maksudmu? Ini suratnya. I membawa surat dari pasukan. Apakah you setuju dengan kerjasama ini? Baiklah, saya setuju. Pada suatu hari, terdapat beberapa kapal Belanda yang berlabuh di perairan Buleleng. Lapor Tuan, ada kapal Belanda yang terdapat. Untuk apa mereka datang ke sini? Untuk berdagang Tuan. Baiklah, kayaknya itu menguntungkan kerajaan untuk kedepannya. Baik Tuan. Keesokan harinya, kapal Belanda lagi terdampar di perairan Buleleng. Kemudian raja dengan istrinya dan sang pati berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah kita akan melakon lagi pasang barang yang mulia? Kita tidak bisa dipermainkan begitu saja. Baiklah, kita akan kembalikan lagi hak tawan kara dan siapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Baik, Tuanku. Prajurit! Ada kapal yang terdampar di wilayah kita. Sesuai hukum hak tawakara, cepat lepas kapal itu. Baik Tuan. Apa ini? Kapal kalian kami sita. Kenapa kapal kami dirampas? Diam! Ini perintah raja. Kenapa rajamu melanggar perjanjian yang sudah kita buat? Sudahlah diam. Kami tidak mau membantah perintah raja. Karena terlalu sering kapal Belanda berlabuh di perairan Buleleng,
Raja pun memerintahkan prajuritnya untuk merampas kapal tersebut. Karena kesal kapalnya dirampas, salah satu awak kapal Belanda pun marah dan ingin bertemu dengan Raja Buleleng. Hei Patih, kenapa Raja Yu tidak menepati janji? Harusnya Raja Yu menepati janji yang telah kita setujui. Baiklah, saya akan menyuruh Raja untuk menepati janjinya. Baiklah, sekali lagi kau tidak menepati, kau akan tahu akibatnya. Tuanku, ada kapal yang terdapat di pesisir perairan kita. Segera rampas barang yang ada di kapal itu. Baik, Tuan. Karena kesal dan marah kapalnya dirampas, Belanda pun melakukan penyerangan ke kerajaan Buleleng yang dipimpin oleh Van der Wijk. Yu telah menghina kami dan menahan kapal kami. Ini surat perjanjiannya. Kita kalah jumlah, kita kalah pasukan, kita kalah segalanya. Untuk saat ini, kita ikuti alur mereka saja. Terus, apa yang kita lakukan sekarang? Kita pindahkan kerajaan ke Jagaraga. Letaknya di sana banyak tebing-tebing dan jurang-jurang. Letaknya strategis untuk melakukan peperangan. Kita diperlakukan seperti orang dungu. Sebaiknya kita persiapkan pasukan kita. Tidak cukup hanya menyiapkan pasukan. Kita harus menyiapkan siasat untuk membasmi para prajurit-prajurit berkulit putih itu. Benar. Tindakan mereka sudah melampaui batas. Mari kita serbu mereka. Benar, akan mudah mengawasi mereka dari desa Sangsit. Karena hanya itulah jalan penghubung antara desa Jagaraga dengan Kepatihan. Kita akan kepung mereka dari arah utara dan selatan. Kita akan apit mereka agar mereka terdesak ke benteng kita. Bagaimana menurut kalian? Bukankah ini awal yang baik? Tidak apa-apa, kita ikuti alur mereka saja. Kita atur strategi baru mulai dari sini. Jagaraga desa yang terpencil, akan mudah untuk mengawasi situasi saat ini. Karena telah mempersiapkan segalanya, pasukan Raja Buleleng pun menyerang pasukan Belanda di markasnya. Serangan tiba-tiba dari Raja Buleleng membuat pasukan Belanda pun tertekan dan melarikan diri ke Batavia. Kami menyerah. Di markas, pasukan Belanda menyiapkan strategi untuk membalaskan serangan terhadap Raja Buleleng. Welcome. Sialan, kita telah diremehkan pribumi itu. Jangan khawatir, siasat mereka tidak akan berhasil lagi sama kita. Saya dengar dari Palataya Sandi, Raja Buleleng berserta penasihatnya akan pergi ke Jagaraga. Saat itulah kita akan menyerang pasukan mereka. Baiklah, siapkan pasukan dan persenjataan kita. Rakyat Bali menjalani aktivitas seperti biasa. Ibu-ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan para gadis bermain dengan riang bersama-sama. Balikan jurung piring. Lewatkan saya dulu. Prajurit
He is the end.